Kau bilang padaku, baik-baik sayang, abang pasti cepat pulang. Kau janjikan aku sebongkah berlian, sesuap nasi pun jarang. Bu, udah malam banget. Besok aku harus kerja pagi. Kamu gak bisa pelanin suaranya atau udahin dulu karaoke-nya? Pak, kamu tidur aja duluan ah. Aku gak bakal lama kok. Paling cuma 2 lagu lagi. Ini dia lagu favorit aku. Suara aku udah makin bagus kan? Bu, udah deh. Tetangga pada marah. Kamu karaoke tuh gak kenal waktu tahu. Ini tengah hari, Bu. Ah, kamu tuh lebay. Biarin aja. Mereka itu gak ngerti seni. Ini kan rumah kita. Kemana, asik-asik. Hey, ku harus mencari kemana, asik boy. Kekasih tercinta, tak tahu rimbanya, lama tak datang ke rumah. Aku nggak lebay, Bu. Aku serius. Tadi ada tetangga yang ngeluh. Bu Mumun katanya kepalanya pusing tahu dengar kamu nyanyi. Pusing? Itu mah masalah mereka. Lagian musik dangdut itu buat senang-senang. Mereka aja yang nggak tahu nikmatinya. Iya, Bu. Tapi kamu tuh ya kalau nyanyi dari siang sampai malam. Orang di luar sana kerja, istirahat. Ini bukan cuma sekali 2 kali loh. Kamu nggak kasihan, Bu? Pak Agus kerja sip malam, pulang pagi buta. Terus kamu nyanyi tengah hari gini. Orang butuh tidur, Bu. Hahaha, mereka mau tidur, ya tinggal tutup kuping. Ini rumah kita. Aku karaoke juga, nggak perlu izin ke mereka. Tapi Bu, kita itu hidup di lingkungan bertetangga. Kamu nggak usah egois deh. Tadi Pak RW juga datang udah bilang. Ya elah Pak, Pak RW itu ikut campur mulu sama urusan aku. Apa coba urusan dia sama hobi aku ini? Ini bukan cuma soal hobi, Bu. Ini soal menghormati orang lain. Udah ya, Bu. Bapak mohon tolong banget berhenti sebentar aja. Gak ada yang bilang kamu gak boleh karaoke, tapi tolong, karaoke itu ada batasnya, Bu. Gak akan, ibu gak akan berhenti nyanyi. Bapak minggir deh, ibu mau lanjut nyanyi. Dimana, tinggalnya sekarang dimana, asik. Nah sudahlah, kalau kamu gak mau dengerin, jangan salahkan kalau tetangga mulai pada marah. Kemana. Bapak nggak tahan, Bu. Mau istirahat aja nggak bisa. Suara karaoke dari rumah Bu Dedeh itu berisik banget. Sabar Pak, kan kamu udah pernah negur mereka, tapi tetap aja nggak dengerin. Kalau terus kayak gini, kita bisa sakit. Aku kerja malam, Bu. Siangnya butuh istirahat. Tapi tiap hari harus keganggu sama suara fals Bu Dedeh yang bikin kuping sakit. Gimana kalau kita ngomong ke Pak RW lagi? Atau Bapak coba tegur Bu Dedeh lewat Pak Atang? Mungkin dia lebih bisa ngertiin. Udah, Bu, aku udah lapor ke Pak RW, tapi nggak ada hasil. Mereka bandel, kayaknya udah nggak bisa diomongin lagi. Kalau gitu, kita mesti cari cara lain. Mungkin ajak tetangga lain untuk ngomong bareng ke mereka. Iya, itu bisa kita coba, tapi siapa yang berani? Bu Dede itu kan keras kepala. Dia pasti marah kalau kita kumpul-kumpul. Iya, tapi kita nggak bisa terus-terusan kayak gini, Pak. Suara itu bikin stres, dan kamu butuh istirahat yang cukup. Kamu benar, Bu, tapi kalau mereka tetap bersikeras, apa yang harus kita lakukan? Panggil polisi? Jangan sampai segitunya, Pak. Kita coba ajak bicara dulu, biar mereka tahu kita juga punya hak untuk tenang di rumah. Oke, aku akan coba, tapi kalau tetap gak ada perubahan, kita terpaksa ambil langkah lebih serius. Ya ampun, ini lagi suara sialan. Aku udah gak kuat sakit gigi, ditambah suara berisik begini. Dasar Bu Dedeh, gak ada empatinya sama sekali. Ini obatnya, Bu. Mudah-mudahan bisa nahan rasa sakitnya. Jangan pikirkan suara itu. Fokus aja sama kesehatan kamu, Bu. Gak bisa, Pak. Suara ini tuh bikin gigi aku tambah sakit. Aku pengen protes lagi, tapi kayaknya percuma. Mereka itu udah kebal kena teguran. Sabar, Bu. Mungkin besok kita bisa panggil orang kelurahan buat negur mereka. Kita bukan satu-satunya juga yang terganggu di sini. Bapak yakin banyak juga warga yang merasa risih dan keganggu. Cuma gak berani aja bilangnya. Nggak ada gunanya, Pak. Mereka udah nggak punya hati nurani, nggak peduli sama tetangga. Apakah mereka nggak merasa sakit? Harusnya ngerti dong, kita butuh ketenangan. Aku paham, Bu, tapi kita juga harus hati-hati. Kalau terlalu keras bisa jadi mereka malah baper. Mending kita bicarakan ini dengan baik-baik. Iya, semoga saja mereka bisa mendengar suara kita. Tapi kalau enggak, aku pengen banget kasih mereka pelajaran. Kita harus bersuara. Besok ibu bakal labrak tuh Bu Dedeh.
Iya, Bapak setuju, Bu. Seharusnya mereka bisa menghargai orang lain. Jangan cuma mau dihargai tapi nggak mau menghargai orang lain. Bu Dede ini memang keras kepala, susah dibilangin. Tapi Pak, kalau semua usaha kita sia-sia gimana? Bapak tahu sendiri kan, Ibu udah beberapa kali negur Bu Dedeh, tapi tetap aja hasilnya nihil. Mungkin kita bisa ajak tetangga lain buat bergabung. Suara kita akan lebih nyaring kalau bareng-bareng. Semoga ini bisa menyadarkan Bu Dede. Itu ide bagus Pak, kita bisa tunjukkan bahwa kita bukan hanya bisa diam. Cuma aku harap suara dangdut itu bisa segera berhenti. Aku udah mau nangis dengernya. Rasanya gigiku tambah nyut-nyutan. Bu Mumun, itu gigi kamu masih belum mendingan. Kok wajahnya makin kusut gitu sih? Belum Bu, yang ada malah makin parah. Setiap hari nyut-nyutan, kepala juga ikut tambah nyeri. Loh, emangnya kenapa? Kamu udah coba minum obat pereda sakit yang saya rekomendasiin kemarin belum? Iya udah, tapi nggak mempan. Ini semua gara-gara Bu Dedeh yang karaokean nggak tahu waktu, bikin kepala sama gigi saya nyut-nyutan aja. Entah kapan saya bisa tenang. Selamat pagi ibu-ibu. Wah, lagi milih sayur ya? Kelihatannya sayurnya seger semua ya. Pagi Bu Dede, kita lagi pilih-pilih sayur seger biar masakan kita nanti makin enak. Bu Dedeh, kamu bisa nggak kalau karaokean itu tahu waktu? Gigi saya ini lagi sakit parah. Dengar suara fals kamu bikin tambah nyeri. Apaan sih Bu? Biasa aja dong. Lagian saya karaokean itu kan buat hiburan. Kalau nggak suka nggak usah didengerin. Bu Dede, kita juga butuh ketenangan loh. Bu Mumun ini lagi sakit gigi. Mungkin bisa karaokeannya di jam yang tepat. Kita nggak ngelarang ibu buat karaokean, tapi lebih tahu waktu aja Bu. Aduh, jangan baperan gitu dong. Kan saya juga butuh hiburan. Karaokean itu salah satu pengusir rasa jenuh saya tahu. Tapi Bu Dedeh, kadang-kadang kita harus mikir tentang orang lain juga. Suara kamu tuh bukan menghibur, tapi malah jadi siksaan. Asal kamu tahu, kuping saya tuh sakit denger suara kamu yang kayak kaleng rombeng. Heh Bu, kalau iri tuh bilang, gak usah menghina suara saya gitu dong. Dah lah, mending saya pergi aja. Gak ada gunanya saya ngomong sama ibu-ibu irian kayak kalian. Saya sudah coba menegur mereka beberapa kali Pak Agus, tapi yang ada Bu Dede malah ngegas. Dia gak mau dengerin omongan saya sama sekali. Pak RW, kami udah nggak tahan. Bapak sendiri denger kan tiap hari suara falesnya itu. Masa tiap malam kita harus dengerin suara kayak gitu Pak? Pak RW harus lebih tegas. Ini bukan masalah kecil lagi. Bener Pak RW, suami saya kerja shift malam. Siangnya dia butuh istirahat. Dia mana bisa tidur kalau berisik begitu. Kita semua butuh ketenangan Pak RW. Saya ngerti Bu Dini, suara dari rumah Bu Dede memang udah keterlaluan. Saya bakal coba lagi tegur mereka. Tapi kalau mereka tetap gak nurut, kita bisa bawa masalah ini ke tingkat kekelurahan biar ada tindakan lebih tegas. Kelurahan, masa harus sampai segitunya Pak? Ini kan cuma soal kebisingan. Tapi kalau gini terus, kita beneran bisa sakit. Saya udah lapor berkali-kali tapi nggak ada perubahan. Kalau perlu, kasih mereka surat peringatan resmi aja. Iya Pak, ini bukan cuma karaoke biasa. Kita semua udah sering negur, tapi mereka kayak gak peduli. Masa iya harus nunggu sampai ada yang sakit beneran? Percayalah, saya akan mencoba lagi ngomong baik-baik sama mereka. Kita memang masih tetangga. Saya nggak mau langsung ambil langkah keras. Saya akan coba selesaikan ini secara kekeluargaan dulu. Tapi kalau nggak ada perubahan, saya gak ragu-ragu bahwa ini ke tingkat yang lebih tinggi. Saya nggak bisa tinggal diam kalau masalah ini makin parah. Tolong ya Pak RW, jangan lama-lama. Kami udah nggak kuat tiap malam digangguin begitu. Ini benar-benar masalah buat kami semua. Iya Pak, tolong cepat ditindak ya. Ini masalah serius buat warga. Kita nggak bisa tidur tenang karena gangguan suara itu. Baik, saya akan urus secepatnya. Kalau Bu Dede tetap gak mau nurut, saya gak akan ragu ambil tindakan tegas. Saya harap kita bisa selesaikan ini tanpa ribut besar. Bu Dede, tolong pelanin dikit suaranya. Ini udah terlalu keras. Apaan sih Pak RW? Malam-malam gini datang ke rumah saya, ganggu aja. Saya cuma minta tolong pelanin suara musiknya Bu. Tetangga-tetangga udah banyak yang ngeluh. Udah terlalu keseringan Bu Dede karaokean dari siang sampai malam gak berhenti-berhenti Bu. Lah Pak, ini kan rumah saya. Saya karaokean di rumah sendiri. Hak saya dong mau nyanyi kapan aja. Mau sekeras apapun, ya bebas dong. Saya ngerti Bu, tapi ingat kita punya tetangga udah pada keganggu Bu. Mereka mau istirahat, apalagi yang kerja malam. Siangnya mereka tuh butuh tidur Bu.
Lagian siapa sih yang ngeluh? Saya kan juga gak ganggu langsung ke rumah mereka. Kalau mereka nggak suka, ya tinggal tutup kuping aja. Saya nggak minta mereka buat dengerin nyanyian saya, Pak. Udah deh, ini bukan soal suka atau nggak suka ya. Ini soal gangguan. Saya sudah beberapa kali dapat laporan. Tolonglah, kasihan tetangga yang lain. Lagi pula, ini sudah malam, Bu. Kita semua butuh istirahat. Pak RW, saya bayar pajak. Saya punya rumah sendiri. Jadi saya nggak perlu nurut aturan tetangga. Ini bukan urusan mereka dan bukan urusan Pak RW juga. Bu Dede, saya gak pengen masalah ini jadi besar. Saya datang baik-baik loh ke sini. Kalau begini terus, kita bisa bawa ke tingkat kelurahan. Saya cuma minta tolong, Bu. Ya udah, laporin aja Pak RW kalau berani. Tapi saya tetap gak akan matiin musik saya. Ini malam saya lagi happy. Jadi maaf ya. Aduh, Bu Dede ini keras kepala sekali. Susah sekali dikasih taunya. Terpaksa masa ini harus tak bawa ke ranah yang lebih serius. Asik, kau bilang padaku, baik-baik sayang, abang pasti cepat pula. Kau janjikan aku sebongkah berlian, sesuap nasi pun jarang. Bu, udah malam banget. Besok aku harus kerja pagi. Kamu gak bisa pelanin suaranya atau udahin dulu karaoke-nya? Pak, kamu tidur aja duluan ah. Aku nggak bakal lama kok. Paling cuma 2 lagu lagi. 2 lagu lagi? Bu, kamu bilang begitu dari tadi. Tapi ini udah hampir tengah malam. Aku nggak kuat lagi. Besok aku bakal tepar di tempat kerja. Ya ampun Pak, kamu tuh lebay banget sih. Ini kan rumah kita. Aku juga punya hak buat bersenang-senang di rumah sendiri. Masa cuma nyanyi dikit aja kamu udah marah sih? Bukan cuma aku yang terganggu, Bu. Tetangga juga pada ngeluh. Apa kamu nggak cukup karaoke yang tadi pagi sampai sekarang? Apa suara kamu nggak habis, Bu? Ah, mereka aja itu mah Pak baperan. Masa nyanyi dangdut aja jadi masalah? Ini kan hiburan buat aku setelah capek seharian ngurus rumah. Kamu tuh harusnya ngerti dong. Aku ngerti kamu butuh hiburan, Bu. Tapi nggak bisa kah cari waktu yang lebih pas? Malam-malam begini semua orang pengen tidur, Bu. Mereka butuh istirahat. Ya udah, kalau kamu mau tidur silakan aja. Aku mau 1 lagu lagi. Lagian ini kan lagu favorit aku. Sayang kalau nggak diselesain, Pak. Susu yang inilah, susu yang itulah, susu. Wah, aduh, ngantuk banget saya, Bu. Semalam gak bisa tidur, berisik banget. Suara dangdut dari rumahnya Bu Dede bikin kepala cenut-cenut. Sama Bu, kepala saya juga pusing sampai sekarang. Suara falsnya itu yang bikin makin parah. Gak ngerti deh dia gimana cara nyanyinya. Kalau suaranya merdu mah enak. Ini mah suaranya kayak knalpot butut. Memang bener-bener Bu Dede itu. Padahal Pak RW udah langsung negor ke rumahnya. Tapi apa? Nggak digubris. Malah volume musiknya ditambahin. Kayak nggak punya perasaan sama tetangga. Iya, udah gak bisa diomongin baik-baik, ditegur malah makin jadi. Suaranya makin keras, kayak mau balas dendam. Ini udah keterlaluan, Bu. Saya heran ya Bu, dia tuh nggak capek apa nyanyi terus dari pagi sampai malam, nggak mikirin tetangga sama sekali. Kita kan juga butuh istirahat. Itu dia Bu masalahnya. Dia tuh kayak merasa punya hak penuh buat gangguin kita. Mentang-mentang rumah dia gede, seenaknya aja bikin kebisingan. Saya udah sampai gak tahan lagi. Sampai kapan kita bisa sabar, Bu? Ini udah berkali-kali kayak gini. Udah lapor ke Pak RW, tetap aja gak ada perubahan. Mau gimana lagi coba? Kalau terus begini, kita bisa sakit beneran Bu. Saya aja sekarang kepalanya pusing nggak hilang-hilang. Sakit gigi aja belum hilang. Ditambah suara berisik itu tiap hari. Kita harus ngelakuin sesuatu Bu. Kalau nggak ada tindakan tegas, ya kita bakal terus menderita begini. Saya dengar Pak RW udah mau bawa ini ke kelurahan. Semoga aja ada solusinya ya. Iya, semoga aja. Saya udah gak tahan begini terus. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Walau satu malam akan selalu kekenang dalam hidupku. Asik. Loh, kok lampunya mati? Ini kenapa sih? Bapak, Pak, kok ini lampunya mati? Mungkin semesta nyuruh kamu berhenti nyanyi itu, Bu. Yah, masa mati lampu pas lagi seru-serunya sih? Tapi aneh, ini TV sama salonnya masih nyala, Pak. Ya udah, Bu, itu matiin dulu TV sama salonnya. Lah, kok gak bisa dimatiin sih? Aneh banget. Udah, Bu, cabut aja itu kabelnya. Ini gak mungkin, ini gak bisa mati, Pak.
Pasti mesinnya rusak. Kayaknya ada yang nggak beres bu. Bukannya mati, suaranya malah makin kenceng. Ini apaan lagi sih? Kok suaranya kayak lagi di stadion? Kenceng banget, kuping saya sampai sakit. Nggak tahu bu, tapi makin lama makin kencang. Kayak suara dari panggung konser. Kepala saya sampai cenat-cenut. Woi Bu Dede, matiin gak musiknya? Ini nggak normal Pak Agus, matiin dong. Ganggu banget, udah kayak mau bikin rusuh aja. Kayaknya ada yang aneh. Saya udah lihat tadi di rumah mereka mati lampu, tapi suaranya makin kenceng loh. Aduh, gak tahan pak. Ini pasti ada yang gak beres. Udah mati lampu, tapi kok kayak begini? Suara pals Bu Dede kedengeran di mana-mana. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau kayak gini terus, siapa yang bisa tidur? Pak RW, kita harus lakuin sesuatu. Ini udah di luar batas. Jangan sampai ini makin parah. Saya sudah coba menegur mereka, tapi ini makin gak masuk akal. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar mesin rusak. Aduh pak, ini pasti ajab. Udah banyak yang negur, tapi dia gak pernah denger. Betul, udah sering diingatkan tapi nggak pernah nurut. Mungkin ini peringatan. Pak RW, gimana kalau kita dobrak aja pintunya? Saya yakin ini ada yang gak beres, Pak. Iya bu, kalau gini terus kita harus ambil tindakan. Ini udah di luar nalar. Ya udah, yuk kita dobrak pintunya. Pak, ibu gak ikut ya? Ibu mau pulang, ibu kebelet pak. Tadi sih bapak, ibu lagi di kamar mandi malah diajak ke sini. Pak, mikrofon ini nempel di tangan aku pak. Aduh panas banget, gak bisa dilepas pak. Coba lepasin bu, jangan panik. Aku gak bisa pak, panas banget. Kayak gak bisa dipaksa ini mah pak, nempel. Sini bu, aku bantu, jangan banyak gerak. Ini gak mungkin. Apa yang terjadi bu? Kan suara kamu masih kedengaran, padahal kamu gak nyanyi. Bu Dede, apa yang terjadi? Suara kamu kedengaran sampai luar, padahal listrik mati. Pak RW, tolong saya. Mikrofon ini gak bisa dilepasin. Panas banget pak. Ya Tuhan, ini beneran gak normal Pak RW. Kayaknya bener kata Bu Dini tadi. Ini azab. Udah kayak film horor ini, Pak. Apa kita panggil orang pintar aja buat bantuin? Gak usah kayaknya. Ini kita tarik bareng-bareng aja. Susah banget, saya capek. Pengen minum dulu dong. Aduh Pak RW ini, keadaan lagi genting kayak gini, masih sempet minta minum. Gimana kalau besok Pak Tatang bawa aja Bu Dede, bengkel elektronik Mang Jaja. Yaudah, boleh deh pak. Nanti besok saya bawa istri saya. Saya nggak ngerti pak, mikrofon ini udah kayak nyatu sama tangan Bu Dede. Saya udah coba segala cara buat ngelepasnya, tapi nggak bisa. Tolong Mang Jaja, tolong. Saya nggak mau begini terus. Ini bagaikan mimpi buruk buat saya. Maaf Bu, saya sudah bongkar mesinnya, tapi nggak ada yang aneh dari segi teknis. Mikrofon ini secara fisik baik-baik aja. Cuma ya, itu tadi kayak ada yang nempel, misterius di tangan ibu. Jadi gak ada cara buat lepasin mikrofon ini dari tangan istri saya, Mang. Maaf ya Pak, ini udah di luar kemampuan saya. Kalau masalah elektronik, saya bisa tangani. Tapi ini kayaknya bukan soal elektronik biasa deh Pak. Aku nggak bisa kayak gini terus, Pak. Aku nggak sanggup. Bayangin aja, suaraku terus-terusan keluar dari mikrofon ini. Gimana, Pak? Kalau semua orang dengar suara jelekku sepanjang hari. Sabar bu, kita pasti nemuin cara buat lepasin ini. Kamu harus kuat ya bu. Semua ini gara-gara aku egois. Aku nyanyi tanpa mikirin orang lain. Aku pikir selama ini di rumah sendiri aku bisa ngelakuin apa aja. Ternyata aku salah. Aku ganggu semua orang. Dan sekarang aku kena batunya. Kadang azab itu datang tanpa kita duga Bu. Mungkin ini peringatan buat ibu supaya lebih mikir ke depannya. Tapi saya doain mudah-mudahan ada solusi buat masalah ini. Iya, Mang. Saya nyesel. Saya benar-benar nyesel. Dengar nggak? Suaranya jelek bangetnya. Udah kayak mobil butut. Tut 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 tut.